Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti, NPM 211305324 dari kelas 4C, Prodi PGSD Universitas Negeri Lampung Angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang RPP yang sudah saya buat, materi volume bangun ruang kubus dan luas permukaan bangun ruang kubus kelas 5 sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika di SD yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Muncarno MPD dan Bapak Jody Setia Hermawan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Putri, Zidan, Cika, baik semuanya hadir. Alhamdulillah ya, tidak ada yang berhalangan hadir, tidak ada yang izin ataupun tidak ada yang sakit. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk pemimpin, untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu seperti hari biasanya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Untuk Raina bisa maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sudah selesai di sini. Sebelum kita masuk materi yang akan dibahas pada hari ini, Ibu akan mengulas materi sebelumnya. Kan sebelumnya kita belajar tentang luas bangun datar. Anak-anak di sini ada yang belum paham atau belum mengerti tentang materi luas bangun datar? Oke, sudah paham semua. Jadi, kita akan mengecek tugas kalian di rumah yang Ibu berikan minggu lalu untuk dikerjakan bersama orang tua di rumah. Bagus, semuanya dapat mengerjakan dengan baik dan hampir mendapatkan nilai sempurna. Ibu harap kalian bisa mempertahankan dan mengingat materi luas bangun datar. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus kita akan mempelajari tentang rumus volume bangun ruang kubus dan luas permukaan bangun ruang kubus. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengenal apa itu kubus dulu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materinya dan diharapkan kalian dapat menyimak materinya dengan baik. Supaya kalian paham dengan apa yang akan Ibu sampaikan dan kalian nanti ngerjain soal tuh nggak kebingungan. Materi yang pertama, kita ini memasuki materi mengenal kubus. Pengertian kubus sendiri itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang memiliki bentuk persegi. Kalian tahu kan bentuk persegi yang kotak itu yang sama luas sisinya itu sama, berbeda dari persegi panjang. Kan kita sudah belajar pada materi sebelumnya. Nah, bangun ruang ini mempunyai 6 sisi tadi berukuran sama, 8 titik sudut, dan 12 rusuk yang sama panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa ngasih contoh nggak? Bangun ruang kubus itu contohnya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Nah, iya bener Raina. Bangun contohnya itu dadu. Selain dadu ada lagi? Nah, selain dadu itu ada Rubik. Rubik yang warna-warni itu yang sering kalian mainkan itu juga berbentuk kubus. Kan kalau dadu kita sering bertemu di permainan ular tangga. Oke, selanjutnya ini Ibu akan menjelaskan tentang unsur pembentuk kubus. Unsur pembentuk kubus itu secara garis besar unsur pembentuk kubus itu ada 4. Yang pertama yang tadi sisi, rusuk,
titik sudut dan diagonal. Sisi sendiri adalah bidang yang membatasi kubus. Masing-masing sisi terdapat 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Rusuk kubus merupakan garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka penyusun kubus. Nah, selanjutnya titik sudut merupakan titik potong antara dua rusuk kubus ABCD, EFGH yang memiliki 8 buah titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dan dalam kubus setidaknya ada 3 diagonal, yaitu diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, mungkin kalian mendengarnya aja belum paham nih, kayak mana sih Bu kok bisa ada titik, rusuk, terus ada sisinya ada 6, itu yang mana aja. Jadi Ibu di sini akan menampilkan gambarnya supaya kalian tidak bingung. Oke, disimak baik-baik. Nah, di sini kan ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita lihat nih dari ciri-ciri kubus. Nah, yang pertama itu memiliki 6 sisi dengan panjang yang sama, besar setiap sisinya. Kan berdasarkan gambar di samping ini yang dimaksud kubus yaitu nih, sisi ini jadi ini nih. A, B, C, D, titik A, B, C, D, BFGC, BFGC, dan EFGH, dan AEHD. Jadi itu sisi itu saling berhadapan. Dan setiap sisinya ini berbentuk persegi. Oke, kemudian kubus tuh memiliki 12 rusuk. Rusuk nih yang mana sih? Dan yang mana aja? Rusuk tuh ini nih, kan rusuk ada rusuk AB. Ini rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk EF, rusuk FG, dan rusuk GH. Kemudian ada rusuk HE, ada rusuk DH, ada rusuk AE, ada rusuk BF, dan ada rusuk CG. Jadi, sisi yang saling berhadapan, sedangkan rusuk nih yang garis-garis ini nih. Kemudian memiliki total 8 titik sudut. Kalau sudut kan gampang nih, sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Sudut itu yang ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu mempunyai 12 sisi diagonal, sisi yang sama panjang. Dan memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Oke, dari sini ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke dalam rumus kubus. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke dalam rumus kubus. Rumus kubus itu nih, rumus volume kubus. Rumus volume kubus itu V kali S kali S kali S. Dan rumus luas permukaan kubus itu L sama dengan 6 dikali S dikali S. V ini volume. S-nya itu sisi kali sisi kali sisi. Volume kubus ini dapat ditemukan dengan mengalihkan panjang rusuk 3 kali. Misalnya nih, jika panjang rusuk sebuah kubus itu 4 cm, maka tinggal 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 43 cm kubik. Oke, sangat mudah kan? Ini sangat simpel. Kemudian, Ibu akan memberi contoh soal. Tapi contoh soal ini Ibu mau kalian ini mengerjakannya secara bersama teman. Jadi kalian berdiskusi bagaimana menyelesaikan soal tersebut. Bisa soalnya ini ditulis, kemudian kalian berdiskusi dengan teman sebangku untuk menyelesaikan soal ini. Jika sudah, kalian dapat maju ke depan untuk menunjukkan hasilnya. Perwakilan aja ya, jadi nggak semua kelompok itu maju. Ibu kasih waktu 5 menit.
Baik, waktunya sudah habis, sudah 5 menit ya. Jadi, siapa nih yang mau maju? Oke, Putri dan Rina bisa maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana kalian menyelesaikan soal mencari volume kubus. Ya, bagus. Benar. Hasilnya 343 cm persegi, di mana menghitungnya itu sisi kali sisi kali sisi, jadi 7 kali 7 kali 7. Oke. Jadi, Putri dan Rina silakan duduk kembali. Setelah kalian mengerti dan paham, Ibu akan memberi tugas latihan soal. Ini ada 3 soal. 3 soal, ini semuanya mencari volume dan ada yang mencari luas permukaan ya. Jadi ntar tinggal lihat di rumusnya tadi yang udah kalian tulis. Mungkin kalau satu soal 5 menit, jadi 3 soal 15 menit cukup? Baiklah 20 menit. Jadi Ibu akan mengasih tambahan waktu 5 menit. Akan Ibu tunggu ya. Oke. Soalnya boleh ditulis. Baik, jika kalian sudah selesai, jadi di sini Ibu akan menunjuk 3 siswa untuk maju ke depan papan tulis mengerjakan soal ini. Ibu menunjuk Dinda, Alia, dan Reza, oke? Bagus, benar semua. Jadi kalian di sini udah paham tentang materi volume bangun ruang kubus dan luas permukaannya. Cukup mudah untuk dipahami dan diselesaikan. Nah, jadi di sini kalian itu harus bisa perkalian karena kuncinya di sini perkalian. Kan Ibu ngasih soal ini perkalian masih bilangan kecil. Jadi nanti kalau Ibu kasih soal yang bilangannya sudah besar, kalian juga bisa harus mengerjakannya. Mungkin cukup ya. Mungkin cukup. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan tentang aplikasi GeoGebra. Ibu akan menunjukkan video penyelesaian materi volume bangun ruang kubus ini dengan aplikasi GeoGebra dengan sangat mudah. Jadi kalian harus melihatnya dengan seksama, dipahami, jangan ada yang ngobrol, oke? Baik, di sini saya akan menampilkan penyelesaian soal volume bangun ruang kubus dan luas permukaan kubus menggunakan aplikasi GeoGebra. Tadi kan sudah disajikan 3 soal tentang volume bangun ruang kubus dan luas permukaan kubus dan sudah diselesaikan dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang saya akan menampilkannya sekarang saya akan menampilkan soalnya dan menyelesaikannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita tulis soalnya dulu. Soal yang pertama, itu sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Yang ditanyakan volume. Berapa volume bangun kubus tersebut? Oke. Untuk membuat bangun kubus ini, kita mengeklik icon ini, kemudian kita membuat poligonnya. Karena rusuk 6 cm, kita hubungkan dari titik 0 ke titik 6. Selanjutnya dari titik 6 ke titik 6 lagi sampai kembali pada titik 0,0. Sudah berbentuk kubus seperti ini, kita akan membuat gambar grafik 3D-nya. Bagaimana caranya?
klik icon ini, kita klik tampilan grafik 3D. Nah, grafik 3D-nya seperti ini. Kan ini di 3D belum terlihat seperti kubus, masih seperti bangun ruang persegi biasa. Untuk membuat persegi, kita mengeklik icon ini, kemudian kita pilih yang paksa ke prisma atau silinder. Nah, untuk membuatnya kita klik ini, bangun yang ini, kemudian kita tulis ketinggiannya 6 cm. Oke, dan terbentuklah bangun ruang kubus. Nah, ini. Ya. Nah, ini terbentuk bangun ruang kubus seperti ini ya. Nah, untuk mengetahui volumenya itu sangat mudah. Mengetahui volumenya, ini tampak sisi depan, tampak sisi samping. Yang ini deh. Baik, untuk soal nomor 2, kita tuliskan kembali soalnya, kita sisipkan teks. Untuk soal nomor 2 itu soalnya kan ayah memiliki kandang jangkrik berbentuk kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, yang ditanya volume. Maka volume dari kandang tersebut adalah 12 cm, maka volume dari kandang tersebut adalah, nah kita klik OK. Nah, ini soalnya ini sama penyelesaiannya, cara penyelesaiannya itu sama dengan soal nomor 1 tadi. Kita bentuk poligonnya lagi. Kita perkecil aja ya. Kita bentuk poligonnya lagi kan. Nah, poligonnya itu karena rusuk 12, jadi sekarang ke titik 12 cm. 12, 12, 12, 12. Selanjutnya, kita membuat grafik 3D-nya lagi. Grafik 3D. Nah, seperti ini. Besar ya, karena rusuknya 12 cm. Kemudian, tadi kan mau membuat kubusnya, itu klik ini, pilih ke paksa prisma atau silinder, tinggal kita klik, lalu masukkan ketinggiannya 12. Klik OK. Nah, sudah terlihat gambar kubusnya. Untuk mengetahui volumenya, tadi sangat mudah. Kita tinggal klik ini, kemudian klik volume.
Dan kita klik bangun ruang kubusnya. Nah, di sini terlihat volume bangun ruang kubus itu 1728 cm kubik. Jadi jawaban soal nomor 2 itu 1728 cm kubik. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Soal nomor 3 itu kan volume bangun ruang kubus dan luas permukaannya. Jadi kita akan belajar mencari luas permukaan bangun ruang kubus menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, kita tulis soal nomor 3-nya. Itu soalnya kan sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Kemudian kita disuruh menentukan volume dan luas permukaan bangun kubus tersebut. Kita klik OK. Nah, sama seperti soal nomor 1 dan 2, langkah pertama kita membuat bangun poligon di titik koordinat 8, 0, hubungkan ke 8, kemudian ke titik 8, sampai kembali ke titik 0,0. Nah, udah seperti ini kita buat bangun ruang 3D-nya, grafik 3D-nya. Tampilkan grafik 3D. Oke, sudah seperti ini kita membuat bangun ruang kubusnya. Caranya sama seperti soal nomor 1 dan 2. Kita klik 8. Kita klik OK. Nah, sudah diketahui, sudah terbentuk nih bangun ruang kubus. Nah, kan tadi volume yang ditanya. Kita cari volumenya dulu. Langkah pertama kita cari volume. Nah, volume dari bangun ruang kubus dengan rusuk 8 cm itu 512 cm kubik. Tadi kan soalnya kita suruh mencari luas permukaannya juga. Berarti langkahnya itu kita membuat jaring-jaring kubusnya terlebih dahulu. Oke. Kita klik net. Kemudian kita klik ini. Nah, sudah terbentuk nih jaring-jaring kubusnya. Jaring-jaring kubusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari luas permukaannya itu sangat mudah. Kita klik ini dan kita cari luas. Lalu kita klik ini. Nah, ketutup ya. Di sini aja. Nah, jadi luas dari bangun ruang kubus dengan rusuk 8 itu 64 cm persegi. Nah, penggunaan aplikasi GeoGebra ini sangat membantu untuk mencari volume bangun ruang kubus dan luas permukaan kubus. Kita jadi lebih mudah untuk menghitungnya. Mungkin itu saja materi pada pagi hari ini tentang volume bangun ruang kubus dan luas permukaan kubus. Dan kalian tadi sudah melihat video penyelesaian 3 soal tadi menggunakan aplikasi GeoGebra. Sangat mudah kan ya? Oke, jadi kalian di sini harus semangat belajar, semangat berlatih.
Nah, Ibu kan juga ngasih soal untuk dikerjakan di rumah nih. Kalian jadi bisa berlatih dan tidak lupa. Jangan nanti abis dari sini ingat, pas di rumah udah lupa lagi gimana cara ngerjainnya. Jadi, kalian harus sangat rajin berlatih mengerjakan soal menggunakan coret-coretan. Karena kalau MTK nih kalau diinget aja tuh nggak bisa inget. Kemudian terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi, yang sudah semangat mengerjakan soal, tidak ribut. Ibu acungi 2 jempol buat kalian. Mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Bisa dilanjutkan nanti ke materi selanjutnya dengan Ibu yang lain. Mungkin itu saja, bisa ketua kelas memimpin doa setelah belajar. Baik, selesai. Mungkin itu saja, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.